ini edisi istimewa nih. Saya kedatangan 2 tamu yang spesial. Opung Parbelak dan Mas Agri Fanani. Selamat datang ke Cokro. Terima kasih. Ini dengan kostum khasnya nih, blangkon dan kacamata. Meskipun kacamatanya pinjem tadi ya. Nggak bawa dari rumah. Ilmunya di sini. Iya. Terus Mas, kalau Mas Agri Fanani kan kita tahu selalu kalau konten-kontennya kan selalu diawali dengan ketawa gitu ya. Yang terakhir yang saya lihat itu yang tentang itu loh, Roy Suryo bikin peluncuran itu. Peluncuran buku? Iya. Apa The White Paper, Jokowi's White Paper. Ketawa, wah, gitu. Nah, jadi ini saya nggak tahu gimana mulainya ini karena dua-duanya ini sebenarnya adalah masing-masing itu sudah menjadi medianya sendiri-sendiri gitu. Tapi gini, saya mau ngawali supaya kita ada urutan urutan obrolan ya. Jadi kan kemarin saya lihat kan Opung sama Mas Agri kan datang ke IKN. Benar. Sebagai bagian dari YouTuber Nusantara gitu kan. Terus Opung Parbelak kan bikin judul yang IKN mangkrak, matamu picek. Loh, ini kok orang Batak, orang Batak kok ngomongnya aksen Jawanya ini sekali, itu kental sekali gitu. Nggak kasar itu, nggak kasar. Kalau di Jawa agak itu, picek itu kayak gitu. Kalau kami orang Sumatera itu udah yang paling lembut itu. Oke. Jadi itu ya. Terus kemudian Mas Agri juga kan ada beberapa konten tentang IKN ya. Jadi saya pengen denger lah cerita tentang YouTuber Nusantara itu, terus IKN itu gimana gitu. Silakan Mas, silakan Opung dulu deh. Opung. Jadi sebetulnya YouTuber Nusantara itu ya ada nama Nusantara itu memang sengaja biar gampang untuk diundang ke IKN. Oh iya, Nusantara ya. Iya. Kenapa YouTuber Nusantara? Kan begitu. Biar gampang dicari juga di YouTube sih. Oke. Algoritmanya biar kebaca. Iya. Tapi enggak sih sebetulnya. Ya kan, jadi kemarin itu kita ke IKN itu sebetulnya semua itu berawal dari iseng doang. Iseng. Jadi kita kemarin itu ke Pak Jokowi juga awalnya juga iseng. Kita juga bikin YouTuber Nusantara iseng awalnya. Bayangin coba. Awalnya itu kita cuma bertiga doang. Saya, Agri Fanani, dan juga satu lagi Hengki Banyuwangi Official, bertiga. Bayangin dalam waktu 2 bulan kita bikin grup WA, komunikasi isinya cuma 3 orang. Semuanya admin. Semuanya admin. Itu rahasia, Bung, diceritain, Bung. Jadi waktu itu Mas Agri bilang sama saya, Pung, ayo kita cari rame-rame teman kita yuk, gitu. Udah, saya cari 1, 2, 3, 4, 5, Mas Agri belum juga nyari. Akhirnya sebelum ketemu Pak Jokowi itu, waktu itu anggota kita masih 14 orang. Itu kapan itu kira-kira kejadian? Bulan Februari. Februari kita bentuk. Februari tahun ini ya? Tahun ini ya. Setelah itu bulan Maret, ngumpul ada sekitar 14 channel YouTube. Ya, termasuk juga Vicky Himpong dan juga yang lain-lainnya. Nah, kita awalnya itu dari saya gitu ya. Pengen sebetulnya kita ketemu sama Pak Jokowi. Waktu itu yang dibilang Pak Jokowi itu settingan. Orang-orang itu datang ke rumah Pak Jokowi itu settingan karena ada kaos, terima bansos segala macam kan begitu kan. Saya bilang, awas ya, kalau ada uangku aku pergi ke Solo, awas kalian. Saya bilang begitu, ya. Saya akan buktikan. Masalahnya sekarang saya nggak punya uang. Saya bilang begitu. Nyeletuklah salah satu netizen. Pung, gini aja Pung. Udah, kita satu orang yang komen di sini 10.000 kali 5.000 komentar. Udah, jadi itu pokoknya kirim rekening katanya gitu. Ya udah. Kita masukin rekening di dalam konten di deskripsi. Saya kira bercanda doang gitu kan, kita juga nggak expect gitu kan. Namanya juga bercanda, nggak taunya serius. Saya lempar ke teman-teman, gimana nih, saya mau ke Solo, saya bilang begitu. Mas Agri begitu juga, ada agenda waktu itu liburan ya. Liburan ke Solo, pending aja liburan, soalnya si Opung mau ke Solo. Udah, awalnya dari 2, 3, akhirnya semuanya kompakan
kompakan berangkat ke Solo dan ingat biaya sendiri-sendiri. Nah, ini yang sering di framing kita itu dibayarin. Termul. Iya. Kita bukan termul ya. Kita ternak dari istri masing-masing. Tetap ada ternya gitu ya. Aduh. Nah, jadi kita berangkat ke situ, akhirnya makin lama ya ternyata ada channel-channel lain tadinya pesimis. Ya ngelihat anggap remeh lah, ngelihat YouTuber Nusantara, ngapain sih bisa apa kalian kan begitu. Begitu kita ke rumah Pak Jokowi ternyata banyak yang menyerahkan dirinya. Untuk bergabung di YouTuber Nusantara. Tadinya kita yang nyari, akhirnya kita yang dicari. Kan begitu. Kali kedua waktu itu Pak Jokowi lagi sakit ya. Katanya virus inilah segala macam lah. Kita berangkat lagi dengan biaya sendiri lagi. Nah ternyata berhasil. Setelah itu berangkat lagi kita ketemu sama Pak Wapres. Ya itu dia. Dan ingat ya framing di luaran sana itu Wapres katakan kita lagi dikumpulin ternak-ternaknya juga, kan. Padahal kita biaya sendiri, hotel sendiri, semuanya sendiri. Nah dan dari situ kita kita ngobrol nih gimana kalau next kita ke IKN. Ternyata omongan perkataan itu disambut lagi. Oke, kita next ke IKN gitu. Akhirnya jadi. Gitu. Nah, setelah ke IKN kita iseng juga. Kemana lagi nextnya? Kita ke Bali. Ini yang akan rencana berikutnya ini ya. Biasanya kalau iseng jadi gitu. Kalau diseriusin malah nggak jadi. Gitu dia. Nah, terus kalau Mas Agri gimana? Ya. Jadi ceritanya gimana itu? Ya, nyambung dari Opung. Memang banyak rencana besar yang kita akan lakukan, tapi berbasis yang kita berangkat memang dari teman-teman secara organik itu sudah konten kreator dan sudah bertahun-tahun di sana. Kemudian karena kita memang satu frekuensi, ya tinggal menyatukan saja. Jadi juga tidak ada yang mengkomandoi, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memesan. Ya sampai dengan hari ini natural itu jalan dan kemudian memang kita masih satu frekuensi. Itu kemudian yang secara masif karena anggotanya udah banyak, 29 melawan hoax itu 29 konten kreator ya. Konten kreator, channel ya. Pergerakannya udah makin masif. Kita melawan hoax-nya juga ya makin masif banget. Kayaknya sih dirasakan oleh masyarakat ya. Karena banyak sekali komen-komen yang, Bang, untung ada YouTuber Nusantara loh, Bang. Ini kalau enggak selama ini kan nggak ada yang melawan. Kalau nggak ada yang melawan kan masyarakat menganggapnya itu benar aja gitu ya. Framing-framing yang dia lakukan, hoax yang dia tebarkan. Kan itu yang selalu kami fokus mengcounter yang selama ini terjadi gitu ya. Ditambah lagi kenapa IKN? Tadi yang Opung sampaikan, isu IKN dan hoax IKN ini kan luar biasa, Bang. Dan luar biasanya itu hampir tidak masuk akal. Apa itu? IKN, kita lihat video ya, banjir segini coba. Itu, ngapain diterusin IKN? Banjir lihat segini. Ada kan videonya yang beredar itu. Padahal itu ya gitu. Nah ini kan udah kebangetan luar biasa. Itulah kemudian yang mendistract kita harus cepat-cepat ke sana. Nah itu kemarin kita buktikan semuanya di IKN ya ternyata hoax semuanya. Dan kita berangkatnya juga fokus pada titik-titik yang selama ini ditebarkan oleh konten kreator lain. Misalnya Bandara Mangkrak, misalnya Tol Mangkrak, misalnya yang banjir, misalnya nggak ada air. Yang terbaru soal prostitusi. Ya, yang paling baru karena nggak mempan semuanya, termasuk isu lingkungan, merusak hutan segala macam. Karena nggak mempan semua, diisukan prostitusi. Begitu nyampe, datang, kita cekin, rapi-rapi semuanya, masih acara bebas. Itu lagi hari pertama. Sengaja malam kita mau nyari. Loh, cara membuktikannya kan seperti itu. Sederhana aja, cara membuktikannya mah nggak usah yang juga berkoar-koar. Kita ada titiknya itu. Tadinya kalau dapet, saya mau rekam. Gua dapet nih. Gua lagi menikmati di IKN. Nggak dapet, Bang. Sekalian dibocorin list harganya gitu. Memang apa ya Bang ya, fenomena di masyarakat kita ini
tidak gampang menjelaskan atau kontra narasi itu ya hanya dengan narasi. Itu rada berat memang. Tapi kalau sudah pakai audiovisual dan sesuatu itu tidak terbantahkan, ya lambat laun kegerus juga. Itu pun juga masih berat. Tapi kalau itu kita lakukan terus-menerus sih, saya meyakini itu akan tergerus dan akhirnya, ternyata hoax ya. Dan itu terbukti, mohon maaf saya bocorin jangan ya. Kemarin itu Humas IKN bilang tingkat kepercayaan di sana itu sangat rendah gitu ya terhadap IKN. Begitu kita datang itu naik menjadi tambah 30% tingkat kepercayaan terhadap IKN. Nah itu bahwa membuktikan kan yang dibutuhkan memang exposure yang masif. Kira-kira ke sana lah ya. Jadi kayak misalnya YouTuber Nusantara itu masing-masing dengan inisiatif sendiri dan narasinya sendiri bikin konten mengenai IKN gitu ya. Sedikit tadi yang mengenai Humas itu ya, informasi dari Humas. Jadi sentimen negatif negatif terhadap IKN itu 70% tadi. Begitu YouTuber Nusantara nyampe di IKN, ya kan itu kan masif itu pemberitaan. 3 hari setelahnya. 3 hari setelahnya itu turun menjadi 40% sentimen negatifnya. Itu efeknya gitu dari kedatangan YouTuber Nusantara. Yeah. Jadi kalau Cokro TV ingin besar lagi, undang YouTuber Nusantara rajin-rajin. Iya, masalahnya saya sih pengennya begitu ya. Cuma masalahnya kenapa kita nggak dilibatkan di YouTuber Nusantara gitu loh. Ini kita ini kurang Nusantara apa gitu kan. Jadi malah kok ada YouTuber Nusantara, kok Cokro nggak diajak. Tapi itu menarik nih. Jadi saya tertarik dengan pendekatan yang dilakukan oleh dengan gayanya sendiri-sendiri ya, oleh Opung maupun Mas Agri ya. Konten-kontennya itu kan selalu lucu ya, ringan, receh gitu ya. Padahal isunya serius. Gitu kan. Jadi kan yang tadi yang kita bilang itu kalau Opung ini kan pokoknya bikin orang yang sudah kesel dengan Jokowi tambah kesel gitu. Yang udah kesel dengan Gibran, yang sudah anti dengan Gibran, pokoknya tambah kesel gitu. Karena kan pendekatan konten-kontennya itu kan selalu gaya monolog gitu ya, ringan dengan berbagai ilustrasi, tapi ada pesan gitu, ada yang disampaikan gitu. Mas Agri juga gitu. Nah ini menarik untuk saya pengen tahu sebenarnya. Jadi Opung maupun Mas Agri ini sebenarnya gimana pendekatan atau apa yang tentang konten dan pesannya itu seperti apa? Ya, yang kenapa melakukan itu? CEO-nya aja dulu. Oke, silakan. Enggak, ini izin Pak Jokowi ya. Saya highlight pesan Pak Jokowi. Pertama, first impression Pak Jokowi ketika kami datang ke rumah disambut dengan ya begitu kenal sih. Ya saya tahu Opung. Ya saya tahu Mas Agri. Ya saya tahu begitu. Ketika duduk beliau bilang, saya ngelihatnya YouTuber Nusantara ini kok pada serius sih? Biasa aja. Enggak kok serius. Oh gitu. Beliau bilang bahwa YouTuber Nusantara ini menurut beliau sebutnya difference. Beda dengan yang lain. Bagaimana selama ini yang orang berdebat serius by data. YouTuber Nusantara menyikapinya dengan pola-pola yang lain, bercanda. Masalah-masalah serius, masalah-masalah berat, by data juga tidak pernah ketinggalan, tapi dibawakannya dengan bercanda, dan itu malah mengena menurut beliau. Dan ya dengan berbagai macam warna di YouTuber Nusantara, kita kan kebetulan memang sama Opung satu warna gitulah ya cara membawakannya. Tapi semacam Brojo Musti, kemudian Bang Bil yang kuat dengan data, Brojo Musti yang kuat dengan narasi. Nah itu kemudian YouTuber Nusantara akan menjadi lengkap. Oke. Tapi akan menjadi 4 sehat 5 sempurna lagi kalau Cokro ada di dalamnya. Oh jadi nggak semuanya dengan gaya yang seperti yang Mas Agri ya? Original kita nggak pernah yang harus ngatur, harus begini, harus begitu. Kamu membawakan ini, kamu membawakan itu. Jangan membawakan ini, jangan membawakan ini. Karena masing-masing sebenarnya sudah eksis sendiri-sendiri kan ya sebelum ada YouTuber Nusantara itu. Itu yang kita pertahankan sampai dengan hari ini. Setiap kali kita ada rapat rutin setidak-tidaknya sebulan sekali, tapi kalau lebih sering, kalau ada isu-isu yang itu biasanya seminggu sekali gitu selalu, bahkan parsial secara
kita cepat-cepat melakukan on call misalnya. Dan itu terorganisir seluruh Nusantara sampai dengan Manado, sampai dengan Jawa Timur, sampai dengan Medan, Aceh. Oh gitu. jadi yang lucu itu cuma Opung sama Mas Agri berarti. Yang lain serius? Untuk sementara ya. Wah, ini berarti bisa dibikin ini. Kalau gitu Cokro TV perlu bikin kanal yang lucu ini. Iya, makanya kalau lengkap lagi saya nggak tahu nanti lengkapnya ada di YouTube Nusantara atau di Cokro TV. Bermimpi saya berdua Opung. Kemudian ada coffee shop apa-apa di situ ada pelayan ceweknya gitu ya. Itu acara lepas, monggo sutradaranya nanti dikemas apa gitu ya. Tapi biasanya kalau dirancang dengan cara yang begitu malah nggak jadi kadang-kadang itu. Iya. Maksudnya yang justru yang natural seperti ini yang malah lebih lebih bertahan gitu ya. Maksudnya kan Opung udah punya gayanya sendiri, Mas Agri udah punya gayanya sendiri gitu. Jadi ini yang menurut saya memang sesuatu ya yang penting saling aja saling menyapa gitu. Jadi itu yang saya pengen lihat gitu. Iya. Indikasinya juga salah satu indikasi bahwa tingkat tanpa survei tapi ini data empiris di lapangan, tingkat ketenaran atau tingkat orang menerima YouTuber Nusantara itu yang manakala misalnya Opung dari Riau pergi ke Jakarta. Ya hampir disambut di... Sebentar, Opung itu Riau ya? Bukan Medan ya? Medan apa Riau ya? Kenapa dibocorin? Enggak, dia udah Sumatera deh. Yang rahasia tetap rahasia. Udah terlanjur bocor. Soalnya kalau Rio berarti udah mahir itu dong, pacu apa namanya itu? Iya. Pacu jalur. Iya, saya nggak pinter pacu jalur. Cuman goyang-goyangnya aja bisa. Oke, lanjut. Ya, di setiap tempat-tempat publik misalnya terminal, dimanapun selalu Opung. Saya juga mendapat sambutan yang seperti itu, seperti di IKN. Ya itu kan nggak kita bisa pungkiri bahwa itu data empiris di lapangan. Keterkenalan YouTuber Nusantara ini ya sudah semakin luas sih. Itu kalau dari sisi grassroots, kalau dari sisi nggak usah ceritain lah, kalau dari sisi politisi dan ini nggak usah ceritain lah ya. Langsung aja. Sebutin aja nama-nama pejabat yang udah callingan. Ya. Malu lah nyebutin di depan Cokro TV mah. Tapi yang paling pasti jawab Opung itu adalah bahwa karena memang kita itu niatnya melawan hoax, kemudian mengawal program-program pemerintah yang pro rakyat, itu yang kemudian ya mudah-mudahan mendapat hati di masyarakat juga gitulah ya. Nah, itu tentu yang banyak hatersnya juga yang berseberangan dengan pemerintah. Itu basisnya itu. Itu kenapa menjadi apa yang mendorong Opung dan Mas Agri ya kemudian memutuskan oke, kita harus melawan hoax, kita harus mendukung pemerintah, mendukung Pak Jokowi dan keberlanjutannya ya, yang artinya sekarang berarti mendukung Prabowo Gibran dan berarti harus melawan kampanye negatif yang berbasis hoax dan kebencian gitu. Awalnya itu pertimbangannya apa? Awalnya keresahan. Keresahan. Ya kemarin itu pertama kan ya waktu Pilpres kemarin itu ya jadi itu jadi gong terbesar dari sebagian besar YouTuber Nusantara ya untuk melawan kampanye negatif. Jadi kalau bisa jangan lagi terjadi polarisasi ketika 2014-2019. Itu dia ya. Jadi bagaimana pemilu ini damai. Nah, kan begitu. Jadi sebetulnya memang betul kita itu berangkat dari kecintaan yang sama kepada Bapak Joko Widodo ya. Saat itu beliau masih masih memerintah. Kalau kita dengar tuh serangan tuh. Jadi sebelum Pilpres sih sebetulnya. Sebelum Pilpres. Jadi kita lihat bagaimana beliau itu diserang dengan isu korupsi lah, gratifikasi lah. Setelah itu isu 3 periode lah ya. Jadi ya kita berangkat dari situ aja. Jadi mungkin kalau menurut kita itu kalau Pak Jokowi sendiri yang mengumumkan kepada masyarakat, kepada rakyat, ya mungkin nggak efektif kan begitu, ya kan? Dan juga pemerintah pun seperti itu. Tapi kalau misalnya dari grassroots sendiri, ya
melawan hoax dan menyatakan bahwasannya pemerintah itu sudah melakukan hal yang terbaik. Pak Jokowi itu sudah melakukan hal yang terbaik. Yuk kita sama-sama dukung. Nah itu lebih bisa dipercaya. Itu dia. Ya jadi makanya kita melawan hoax itu memang sudah menjadi semangat kita dari awal. Gitu. Karena bukannya bilang apa ya? Karena memang hoax itu racun yang paling mematikan sebetulnya. Karena bisa dikatakan hampir setiap hari kita bersentuhan dengan media sosial. Itu dia, itu racun yang paling mematikan. Nah kita datang YouTuber Nusantara sebagai penetralisir itu, penawar racunnya itu, gitu. Dan kita bisa melihat bagaimana ngefek gitu, ngefeknya luar biasa. Jadi kenapa Opung Parbelak memilih warna yang seperti ini, ya? Itu bisa dikatakan dan juga Mas Agri mungkin sama mirip dengan saya. Supaya pesannya tersampaikan. Jadi saya punya sebuah filosofi seperti ini. Ketika kita mampu membuat orang lain tertawa, maka orang itu akan dengan mudah menerima pesan dengan kita, akan mendengarkan kita dengan mudah. Gitu. Makanya banyak yang sering telepon, makanya saya sengaja itu bikin nomor WA ya, supaya saya bisa terima input dari para penonton. Ya kan begitu. Jadi banyak di luar yang di komen-komen betul, itu ya. Betul. Oke. Nah, jadi mereka itu sering bilang, Pung, saya ini seorang ibu-ibu, saya ini seorang nenek-nenek. Tadinya kita nggak mengerti bagaimana situasi di bangsa ini. Akhirnya kami mengerti. Karena Opung menyampaikannya dengan sederhana. Opung menyampaikannya dengan ceria. Opung menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu dia. Bahkan bukan hanya kalangan orang-orang yang bisa dikatakan berpendidikan kurang tinggi. Dosen-dosen juga sering telepon saya, lawyer juga sering telepon saya. Lu kenapa sih kalian telepon? Kenapa sih kalian itu suka dengan Opung Parbelak? Ya, kita melihat ada sebuah ilmu yang Opung Parbelak bisa kami terima. Artinya apa? Ya sanggup untuk membuat audiens itu betah gitu. Ya. Dan satu testimoni nih di Surabaya. Ya di Surabaya ada satu dokter. Ada satu dokter, dia itu bisa dikatakan psikiater lah. Jadi menangani orang-orang yang bermasalah kejiwaannya. Katanya ada beberapa kasus itu pasiennya itu nggak bisa diajak interaksi. Ketika dipasang videonya Opung Parbelak, ketawa betul. Bisa diajak interaksi. Jadi teleponlah beliau, Pung, ternyata Opung ini bukan hanya mampu mencerahkan dari segi politik, tapi ternyata berguna juga untuk ilmu kejiwaan katanya kan gitu kan. Ya kita bangga juga lah ya. Jadi untuk rumah sakit jiwa undang Opung Parbelak ya. ini ahli ya. Iya. Sekaligus sebagai undangan ya kepada orang-orang yang pengen membutuhkan terapi kejiwaan. Makanya Opung Parbelak itu suka kali mengomentari orang-orang yang sakit jiwa itu. Siapa? Udah ahlinya. Sebut nama dong. Inisialnya aja ya. Roy Suryo. Jangan-jangan Roy Suryo tuh rajin loh nonton tuh Parbelak Channel tuh. Dia kan nggak mau undang saya, padahal dia punya rumah sakit jiwa katanya. Nah tapi Opung, sebelum fokus atau tema utamanya itu tentang tadi itu melawan hoax terkait dengan Pak Jokowi, dengan Prabowo, Gibran. Sebenarnya itu dulu gimana ceritanya tuh Parbelak Channel itu? Bisa lahir ada Parbelak Channel itu jadi ngapain gitu? Parbelak Channel itu lahir ketika zaman Covid. 2020 saya buka usaha. 2020 selama 7 bulan nggak bisa operasi. Stres ya kan? Ya jadi udah saya bikin konten ya hanya untuk menghibur diri sendiri aja. Tapi ternyata saya lempar, ternyata ada yang nonton. Istri saya. Tapi kebanyakan ya keluarga saya, baik juga teman-teman saya bilang begini, udahlah nggak usah diterusin lah, kau kayak orang gila katanya. Waktu itu dengan kostum yang begini juga? Bukan, belum. Dan temanya apa waktu itu? Temanya itu Batak. Kan begitu. Jadi budaya Batak. Jadi ini marga saya Sitorus bukan Sianipar. Ya, semua marga baik. Salam untuk semua marga Sianipar yang ada di Indonesia. Jadi
bahasa Batak dulu pertama-tama. Bahasa Batak. Ternyata ada orang-orang Jawa, orang Minang yang ngerti bahasa Batak tapi nggak terlalu paham. Bilang tuh, tolong bang bikin dong teksnya gitu kan. Ya udah daripada capek-capek, ya udah saya bikin yang versi Indonesianya. Makin lama ya saya combine lah dengan saya kan bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Melayu. Aktif itu ya? Aktif. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena memang saya aslinya ini English trainer. Oh, oke. Nah, jadi lah kita combine, makin lama makin rame. Di TikTok juga rame. Nah, sampai kita bikin konten lah mengenai Pilpres. Karena kita lahir dari waktu itu pas kampanyenya kampanye Prabowo Gibran. Itu konten saya pertama politik. Oke. Itu dia. Nggak taunya, padahal saya ingin menyentuh orang-orang di kalangan Sumatera Utara saja. Ternyata meledak sampai ke Kalimantan, Papua, NTT semuanya. View-nya itu bisa sampai 5 jutaan di TikTok waktu itu. Seperti itu. Ya udah, nyaman. Tapi sudah nggak, jadi ini setelah itu terus terutamanya soal politik ya? Selalu politik. Nggak pernah lagi soal Batak? Nggak pernah lagi. Saya penasaran sebenarnya misalnya apa sih soal Batak itu yang waktu itu misalnya contoh yang dibahas gitu, yang dikontenkan oleh dikontenkan itu ya kehidupan tentang bagaimana orang-orang di kampung gitu loh. Ya kan? Bagaimana mamak-mamaknya orang Batak itu sangat keras mendidik anak. Kan begitu. Kadang-kadang menghajar anak sama menghajar anjing sama. Jadi kadang-kadang kita bingung, yang mana yang anak saya atau anjing? Jadi hal-hal seperti itu. Kehidupan sehari-hari lah ya. Kehidupan sehari-hari. Jadi itu kayak semacam testimoni personal terhadap kehidupan sehari-hari yang dialami gitu ya. Kalau Mas Agri gimana? Jadi ceritanya gimana? Kok bisa muncul Agri Fanani? Kanal Agri Fanani itu. Aduh, Cokro TV pinter nih buka rahasia orang. Saya Agri Fanani itu asal kata dari agriculture karena memang saya backgroundnya itu. Background ya. Tapi nggak hidup di situ malah gitu ya. Saya membentuk awal konten itu waktu itu TKI, PMI, Pekerja Migran Indonesia. Dan itu cepat banget dan langsung meledak. Apalagi nggak berapa lama itu langsung COVID. Produk knowledge bandara, regulasi, TKI, PMI. Nah, penonton saya PMI seluruh dunia. Itu khusus bicara kan banyak banget permasalahan PMI ya, TKI waktu itu. Sama ketika akan melintas di masa COVID, nah itu banyak banget orang yang nyari informasi tentang itu. Terus gayanya sudah lucu gitu? Belum. Serius waktu itu? Serius. Monolog tapi ya? Narasi tapi nggak tampil muka. Gitu. Saya pakai visual aja, saya nggak tampil muka. Saya jelaskan aturan-aturannya segala macam semua. Tapi lumayan sambutannya masyarakat, itu sempat meledak juga. Tapi setelah COVID, kayaknya nggak dibutuhkan juga channel saya. Terus saat itu saya berdoa mudah-mudahan COVID terus gitu ya, supaya digunakan gitu ya. Begitu COVID udah nggak ada penonton lagi, baru saya beralih ke politik. Tapi telat, sudah akhir-akhir Pilpres. Jadi nggak dapat momen Pilpres saya. Nah itu baru saya beralih ke politik. Kurang lebih waktu itu subscribernya udah 300-an lah ya. Beralih ke politik. Awal membawakannya dengan gaya-gaya itu terinspirasi beliau juga sih. Saya nonton TikTok, kemudian nonton YouTube-nya beliau. YouTube kok cara syutingnya potret. Langsung tak usahain, tak telepon, tak coba. Bang, kok masih potret terus ya? Waktu itu belum kenal? Belum kenal. Tapi gayanya saya suka gitu. Dan syutingnya selalu di dalam mobil. Macam-macam dugaan saya nggak punya studio atau flexing, bukan, atau nggak nyampe ke sana atau berisik di komplek tetangga. Selalu di dalam mobil gitu. Selalu di dalam mobilnya nggak kelihatan mobilnya apa yang dipakai. Selalu Ayla
Ayolah. Jangan begitu dong. Ledek aja. Saya, Pung, kenapa ya? Mohon maaf, sorry, kok selalu di dalam mobil? Gue tahu nih, pasti dikomplain tetangga berisik pasti. Gue bilang begitu. Nah, terus lambat-lambat terus kita komunikasi. Nah, baru mulai dia landscape. Udah lama juga, udah lama penonton banyak, tapi potret videonya udah di YouTube, udah masih potret aja beliau. Nah, mulai saat itulah kemudian kita intent, ya hanya bertiga. Beliau, saya ambil inspirasi gayanya, kemudian Mas Hengki itu saya minta dipandu algoritmanya, cara membaca dan lain-lain. Hengki Banyuwangi. Oke. Dia jago itu. Ya udah yang tadi sampaikan Opung di depan. Bertiga aja kita merintis itu, gitu. Pendirinya bertiga doang. Karena memang intent banget, gitu ya. Hanya untuk ngobrol masalah teknis YouTube itu ada masalah apa selalu kita bertiga aja rembuknya, gitu. Sampai kemudian ya jadi seperti ini. Nah, saya nyambung tadi melawan hoax itu caranya bagaimana? Kita sudah lakukan yang seperti ini, tapi rencana besar kita adalah supaya lebih masif dan nyata lagi adalah kemarin kita deklarasikan netizen Nusantara di IKN. Dari titik nol itulah kemudian kita memulai netizen Nusantara. Apa itu? Karena banyak banget kalau pengen bergabung di YouTube Nusantara kan terbatas, bukan konten kreator kan nggak bisa. Nah, padahal penonton kita banyak banget. Itu banyak banget. Nah, itulah yang kemudian kita mau wadahi menjadi netizen Nusantara. Ini belum tapi ya? Sudah deklarasi. Nanti pulang dari Cokro langsung. Jadi itu. Netizen Nusantara itu artinya bukan hanya konten kreator, tapi juga viewers. Pokoknya orang yang menikmati konten itu bisa. Ya. Gitu. Satu lagi, sponsor. Itu yang penting itu. Apa? Pung, terus terang banget sih, Pung. Iya. Jadi para bohiris. Dan tidak hanya satu platform media sosial, tapi seluruh platform media sosial kita wadahin di sana. Ya karena juga netizen namanya ya. Ya tidak hanya satu platform, itu yang kita mau wadahin di sana. Nah, awalnya kita mau berangkat memang yang sefrekuensi dulu. Tapi rencana besar kita kalau itu terus menggulung, kita bisa mengikis yang haters pun bisa masuk lambat laun. Nah, sehingga ya benar-benar mudah-mudahan ini mohon dukungannya Cokro TV, kita bisa menjadi pelopor persatuan NKRI. Jadi tidak kita kalau lihat perang di media sosial luar biasa kan ya. Nah, di netizen Nusantara itu nanti ada dari YouTube, TikTok, Facebook, X, Instagram, semuanya kita akan kumpulin di situ gitu. Tapi sayangnya YouTuber netizen Nusantara ya, bukan netizen dunia ya. Netizen dunia Elon Musk, kalau kan bisa diajak atau siapa gitu, Mark Zuckerberg. Gitu. Masalahnya YouTuber Nusantara harus ganti nama lagi nih. Nah, ngomong-ngomong soal hoax nih, jadi ini kan yang kita tahu lah ya bahwa sekarang ini kan gelombang dan intensitas serangan kepada Pak Jokowi dan Gibran dan Prabowo ini kan sudah mencapai tahap yang kita kayak nggak habis pikir lah kok sebegitu masifnya gitu ya. Misalnya soal tuduhan ijazah palsu itu kan, misalnya kayak itu kan hampir tiap malam itu di TV mainstream itu misalnya kayak acaranya Aiman itu selalu temanya sering lah temanya tentang ijazah palsu gitu kan, berantem gitu kan, dan itu kan kemudian dimakan oleh masyarakat gitu kan. Terus kemudian tuduhan soal apa namanya itu Pak Jokowi dan Prabowo pecah kongsi, renggang kongsi. Terus Prabowo itu merasa nggak mau lah dikendalikan gitu ya, kayak gitu narasi semacam itu. Narasi adu domba itu juga muncul. Terus juga narasi yang selalu menghantam Gibran, ya soal pemakzulan lah, diremehkan, apa aja yang dilakukan Gibran salah gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, menurut Mas Agri dan Opung itu gimana menyikapinya itu? Bagaimana kanal-kanal Anda berdua itu kira-kira menyikapinya? Ini pertanyaan agak terlalu abstrak sih, tapi saya ingin komentar dari jenengan berdua ini
Gimana melihat situasi seperti itu? Yang sudah kita lakukan ini artinya lebih konkret, enggak ilusi. Yang sudah kita lakukan, yang tadi Abang sampaikan, itu adalah yang ke teman-teman kita coba fokus jangan pada diskusi atau debat pokok permasalahan. Oke. Kita menghadapi musuh kalau kita head to head itu akan kontraproduktif dan nggak akan masuk. Lantas gimana caranya? Kita melipir bahasa Jawa ya. Misalkan head to headnya begini, kita melipir nih. Ada musuh, akhirnya nempel bareng. Apa itu? Contohnya begini. Kalau orang menarasikan misalnya negatif tentang Pak Jokowi, kita lawannya dengan karya-karya Pak Jokowi, kita terus glorifikasi. Demikian juga kalau orang pengen memakzulkan Gibran, kita tidak berdebat di area kok dimakzulkan sih enggak, institusi segala macam semua enggak lah. Itu udah banyak yang menangkal itu. Tapi bagaimana kemudian kita mengglorifikasi kegiatan Mas Gibran, kunker apa segala macam semua. Itu terus-terusan kita glorifikasi. Dan ya ini kan memang faktanya seperti ini. Hanya tidak tersampaikan dengan masif saja ke masyarakat sehingga yang baik tertutup, yang jelek muncul terus. Itu yang terjadi. Pun demikian dengan Pak Prabowo. Kemudian perseteruan quote and quote katanya renggang segala macam dengan Pak Jokowi. Kalau kita berdebatnya di area itu nggak dapat, Bang. Nggak dapat. Nah, kita mesti teknik melipir tadi. Gimana caranya ya? Banyak program-program Pak Jokowi yang sampai dengan hari ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo itu banyak banget. Karena memang tidak tersampaikan utuh dan lengkap ke masyarakat sehingga itu nggak kelihatan. Yang kelihatan ya yang pajak naik, yang amnesti, yang kayak gitu-gitu aja. Dan itu makanan empuk. Gitu. Karena rata-rata media sosial dan media mainstream kalau hari ini membahas selain Pak Jokowi nggak akan laku. Nggak akan jadi duit. Coba ayo Man, lu bahas selain Pak Jokowi, nggak ada yang nonton. Rating lu pasti anjlok. Itu. Nah, karena itu, ya secara bisnis kalau kita ini, ya udah nggak apa-apa. Ada masanya. Nanti juga, salah bener itu kan adanya di pembuktian pengadilan sebentar lagi. Itu aja. Tapi bahwa apa yang sudah diperbuat Pak Jokowi selama 10 tahun, mohon maaf, yang selama ini juga dinarasikan negatif, itu yang kita glorifikasi. Pokoknya yang positif-positif aja, yang lawannya dengan positif-positif aja. Dan juga tadi itu ya, bahwa ini keberlanjutan ke Pak Prabowo itu yang ditekankan, tapi dengan cara melipir itu ya. Jadi nggak melayani serangan secara head to head. Nggak berhadapan. Bayangkan kalau berhadapan hanya berkutat kepada pokok permasalahan, misalnya tokoh-tokoh lagi ya, model Amin Rais sama model Rocky Gerung, saya sebut nama. Misalnya IKN stop, nggak dilanjutkan sama Prabowo misalnya. Kita datanglah ke sana, ketemu Pak Basuki lah. 48 triliun. Bahkan ada tambahan lagi di luar itu. Beliau kemarin menyampaikan, belum dari mohon maaf, belum dari kerjasama BUMN, belum dari investor-investor yang masuk ke sana. Loh, ini kan faktual-faktual yang selama ini tidak pernah terdeliver dengan masif kepada masyarakat. Sehingga yang ditelan, yang di itu juga cuman, oh iya di stop. Berita-berita tentang IKN nggak masif lagi ketika menjelang 17 Agustus dulu zamannya Pak Jokowi kan terus-terusan tuh. Hari ini kan enggak. Karena enggak, padahal Pak Jokowi kan, Pak Bas hari ini kan kerja dalam senyap. Progres-progres bukan hanya tercapai, mengalami percepatan semuanya. Dan mungkin nggak banyak yang tahu juga bahwa ini contoh konkret ya. Pembangunan Istana Wakil Presiden Desember selesai. Nggak ada yang tahu. Kemarin kita udah ke sana, ya benar. Itu salah satu contoh konkret lah gitu, Bang. Untung aja isu Raja Ampat itu cepat selesainya. Kalau nggak kita datang juga itu. Sekaligus mau diving ya. Luar biasa ini. Alasan doang. Kalau Opung gimana, Opung? Nanggapi tadi itu soal menyikapi. Cuman satu kata aja, Mas. Idem. Enak lu dong. Udah satu frekuensi soalnya ini. Ya itu dia dengan gaya masing-masing ya. Cuman kita
selain dari program-program kerja kan begitu, ya kita juga harus bisa memunculkan semangat rekonsiliasi gitu loh. Yang sekarang ini ya sekarang kita udah tahu ya, kita banyak melihat banyak yang menggoreng isu bahwasanya pendukungnya Bapak Prabowo itu sudah nggak bisa beriringan, nggak bisa seiring sejalan lagi dengan pendukungnya Bapak Joko Widodo. Nah sementara juga pendukungnya Bapak Joko Widodo juga ada yang agak waras dan ada yang kurang waras kan gitu gorengannya orang. Karena apa? Karena ada sebagian ini menganggap bahwasanya kalau lawan ya lawan, kan begitu. Kalau misalnya bela ya bela, kan begitu. Padahal harusnya kita itu semangat yang kita tebarkan itu semangat rekonsiliasi itu gitu. Ya sudahlah, kan begitu. Bicara tentang amnesti, abolisi, ya bisa kita katakan ya banyak yang marah, banyak kecewa, bahkan banyak yang berkomentar itu saya menyesal, kan begitu. Tapi itulah dia bedanya pendukungnya Jokowi dan juga pendukung yang sebelah. Kalau yang sebelah sakit hatinya lama, yang sini cukup seminggu. Seminggu 2 minggu selesai. Itu dia. Itu bedanya mana yang sehat, mana yang sakit jiwa. Mungkin itu pertimbangan Bapak Prabowo ya mengambil langkah itu. Karena apa? Ini pendukung Joko Widodo ini sebentar aja sakit hatinya. Kan begitu kan? Itu dia. Dan ini sekali lagi ini agak sedikit mengganggu ya memang ya. Ada beberapa pihak ya yang kemarin itu mengatakan katanya makzulkan Prabowo kan begitu. Nah, ya inilah yang cinta buta itu kan begitu ya. Ya bisa dikatakan nggak bolehlah kita itu melakukan hal-hal yang membabi buta. Bayangkan membabi buta, ya kan? Udah haram cacat lagi. Udah babi buta bisa. Membabi buta kan? Udah haram cacat pula. Menyambung ini, Bang. Saya nggak bahas membabi butanya. Itu kemudian yang ditangkap oleh Gatot Nurmantio kemarin. Bahwa ternyata ada gerakan yang masif dilakukan oleh YouTuber Nusantara untuk memakzulkan Prabowo, untuk menurunkan Prabowo. Itu komentarnya Gatot Nurmantio? Ya, belum lama kemarin. Nah, teman-teman masih posisinya waktu itu masih di IKN. Tersentak juga melihat video itu. Ngumpul, pengen klarifikasi, kata saya, pengen konferensi pers, kata saya nggak usah. Cara melawan begini itu tidak dengan kontra narasi, tapi adalah bagaimana sepulang dari IKN, nggak usah terlalu lama, nanti kita menghadap ke RI1 ke Pak Prabowo. Itu kan sekaligus membuktikan, loh ini loh, kami bersama-sama Pak Prabowo, kira-kira gitulah ya. Bapak mohon izin nanti sowan Bapak bulan depan insya Allah atau sampai dengan akhir tahun mohon waktunya Bapak. YouTuber Nusantara gitu ya. Berkehendak untuk bersowan ke Pak Prabowo gitu. Ini sebenarnya tadi itu yang disebut. Jadi framing kan Gatot Nurmantio melakukan framing. Nggak usah dilawan dengan cara head to head gitu ya. Kalau konferensi pers justru malah membesarkan framing itu gitu ya. Jadi pakai melipir aja gitu. Pakai cara melipir. Ini menarik ini. Ya caranya loh. Kemarin katanya YouTuber Nusantara mau menggulingkan Pak Prabowo, kok malah dipanggil malah bersama Pak Prabowo. Kan gitu caranya gitu. Nah ini pertanyaan yang terakhir nih, karena kita. Tapi ngomong-ngomong judulnya seruput kopi. Dari tadi nggak suruh seruput. Oh iya monggo diseruput. Memang ini biasanya hanya untuk pajangan. Biasanya soalnya ada isinya kok. Enggak, soalnya biasanya setelah kalau yang nyeruput nanti kena cas. Makanya narsumnya pada nggak berani. Iya. Enggak bergurau. Enggak, ini mindahin ke sini. Bergurau kok malah serius. Sesuai judulnya aja. Iya. Kopi. Oh ini saya pakai teh. Kok enggak disuruh seruput? Harusnya protapnya itu sebagai host itu mempersilahkan seruput dulu. Iya. Ini namanya narsum nggak tahu malu. Udah terbiasa kita. Atau hostnya itu kurang hospitality-nya kurang gitu. Iya. Saya juga nyeruput. Tapi ini sekaligus ini segmen terakhir lah. Ya. Tentang Pak Jokowi dan politiknya dan perkembangan kedepannya. Kan kita tahu Pak Jokowi menyatakan all out dukung membesarkan PSI. Gitu kan. Ya, menarik. Tapi di sisi lain juga ada perkembangan terbaru PDIP
kan Hasto jadi sekjen lagi. Betul. Tadi kan Opung bilang concern utama kan rekonsiliasi, mengakhiri polarisasi. Nah kalau Hasto dengan gaya ngegasnya ini muncul lagi, kan ada kemungkinan ini narasi nyolot PDIP kan akan berlanjut gitu ya. Nah ini suasana politik ke depan kan pasti akan berpengaruh nih. Justru kalau Hasto nggak jadi sekjen itu nggak seru. Oh, oke. Bahan kontennya nggak ada. Bahan konten nggak ada. Ya. Lagian juga kalau menurut Opung Parbelak secara pribadi ya bisa dikatakan dari kemarin-kemarin itu kalau sudah berbicara tentang PDIP, maaf sebelumnya, memang konten Opung Parbelak itu seringkali antitesa PDIP, kan begitu. Saya selalu katakan, saya nggak anti dengan partainya, saya nggak anti dengan dengan visi misinya, tidak. Saya itu anti ya dengan kader-kader yang bikin ulah. Saya 10 tahun di PDIP, saya pemilih PDIP. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo, dan saya yakin saya bukan orang satu-satunya. Kan begitu, dan saya akan berpikiran bahwasanya banyak orang-orang yang berpikiran seragam dengan saya. Kan begitu. Saya selalu katakan itu PDIP kalau pengen maju ya harus punya warna baru. Gitu loh, ya kan? Terlalu konvensional gitu loh. Padahal nggak update gitu loh. Sebetulnya sebagai partai, contohnya saja Partai Amanat Nasional PAN. Kan begitu. Betapa kuatnya pengaruhnya si Amin Rais ya dengan nilai-nilai agamisnya itu ya. Sehingga Partai Amanat Nasionalnya itu seolah-olah hanya sebagai ujung kata aja gitu loh. Tapi sekarang itu semakin ke sini kita bisa melihat bagaimana pergerakan mereka. Bagus. Salah satu partai yang saya puji, Partai Amanat Nasional. Dengan warna baru, wajah baru, kepengurusan baru. Harus. Nggak bisa kita mengharapkan wajah baru kalau kepengurusannya nggak baru gitu loh. Jadi ini sangat merugikan PDIP sebetulnya. Sangat merugikan PDIP karena apa? Ini momok besar nih PSI ke depannya bagi mereka. Karena apa? Begini. Ya, ini logisnya saja. 2014-2019 kita nggak bisa pungkiri. Memang betul ya ada sinergi antara Joko Widodo dan PDIP. Kan begitu ya. Tapi kita sudah lihat 97 bagaimana PDIP 36% suara. Waktu itu 36% suara. Gus Dur jadi presiden, di tengah jalan ya Megawati jadi presiden. Akhirnya apa? Ya masyarakat menilai bahwasannya performanya Megawati ini nggak sesuai dengan harapan. Kan begitu, nggak sesuai dengan harapan. Dibuktikan dengan pemilihan langsung tidak terpilih. Kalau memang puas masyarakat pasti terpilih Megawati. Tapi ini SBY terpilih, coba lagi mereka itu masuk ke Pilpres kedua kalinya 2004, 2009, toh juga nggak berhasil. Dan di situ bisa dikatakan 2004 suara PDIP turun. 2009 makin turun, Demokrat nomor 1. Kan begitu. Ya, 2014 terselamatkan oleh karena sosok Joko Widodo yang sudah ditanam sejak tahun 2012. Kan begitu, ya. Karena Pilpres, Pilkada kan langsung, kan berarti kan ketokohan yang diutamakan, bukan partainya siapa. Kan begitu, partai itu nomor sekian. Ya kan? Jadi ketokohannya Joko Widodo sangat kuat. Mulai dari Jakarta sampai Megawati waktu itu gambling dia, kalau misalnya aku maju pasti karam, tapi harus kalau misalnya dinaikkan Joko Widodo, ya pamor dia berkurang, kan begitu kan? Akhirnya dia ambil opsi yang nomor 2, yang penting terselamatkan dulu partainya. Akhirnya dengan iklan yang masif, kan begitu. Dan kita bisa lihat di daerah, saya tinggal di daerah, itu caleg-calegnya itu pasang foto di sini caleg, di sini Joko Widodo. Megawati di sebelah sana, kan begitu. Foto Hasto nggak ada sama sekali. Kan naik suaranya di 2014 menjadi nomor 1. 2019 begitu juga, karena keberhasilan Joko Widodo. Entah apapun itu bahasanya petugas partai, yang penting orang melihat Joko Widodonya. Nah 2024 ya kan, PDIP maaf nih, PDIP nggak bisa sombong. Walaupun di situ terus mengatakan kita pemenang kok, ranking 1 kok. Tapi ingat, Anda kehilangan kursi 19. 19 kursi. Sementara partai yang lain, Golkar sendiri 15 kursi tambahan. Setelah itu Nasdem tambah kursi, Gerindra tambah kursi, PKB tambah kursi. Ya, berarti 2024 itu PDIP terlalu baik untuk bagi-bagikan kursi ke partai lain.
Dan kenapa masih bisa bertahan seperti itu? Karena begini, ini sering saya ucapkan nih. Jadi waktu PDIP itu sudah mulai nggak sejalan lagi dengan Bapak Joko Widodo, kan begitu. Ya kan caleg-caleg ini kan semua kan ya karena memang budaya mereka selama 2014-2019 pasang foto Bapak Joko Widodo. 2024 pun sebetulnya mereka ada harapan untuk pasang foto Bapak Joko Widodo lagi. Kan begitu. Nah, ketika mulai pendaftaran caleg-caleg potensial itu, saya rasa mereka pun berharap Bapak Joko Widodo nggak keluar. Karena apa? Ini akan berpengaruh, kan begitu. Nah, karena memang mereka punya kekuatan massa, terus kuat di kantongnya, kan begitu. Akhirnya caleg-caleg potensial itu ya terlanjur masuk ke PDIP, kan begitu, ya kan? Ya ada mungkin yang beberapa yang memberanikan diri keluar dari situ, dari partai tersebut untuk kepindah ke partai lain. Nah, tapi kalau yang sudah terlanjur ini mau nggak mau ya inilah masa yang tetap terjaga itu. Kan begitu, ya. Kita kan udah tahu kalau kabupaten, provinsi dan pusat ya, ini kan rata-rata milih caleg ini. Bukan milih partai, milih orang yang dikenal. Biasanya kalau kabupaten itu yang paling dikenal, kan begitu. Nah, apalagi caleg-caleg potensial ini. Nah, bisa dikatakan ya udahlah di PDIP aja lah, kan begitu. Nah, makanya tetap terjaga. Tapi kita nggak bisa pungkiri merosot tajam. Saya aja dulu kalau misalnya ditanya, kok ranking berapa? Ranking 1. Tapi nilainya turun, kita dihajar sama orang tua. Kan begitu. Tapi ini dengan bangganya gitu loh. Dan makanya saya katakan ya, PDIP harus hati-hati. PSI itu bikin kolam baru. Itu jadi kolam baru ya. Kalau saya lakukan observasi dari setiap komentar yang masuk ke saya, ke kanal saya ini, kanal saya aja ya. Karena maaf ya, kalau saya udah bicara tentang PDIP dan PSI itu komentarnya 7.000. Ya, 7.000 itu. Jadi ini akan menjadi kolam ya. Yang pertama ya itu dari partai-partai lain yang merasa sudah kayaknya kita perlu warna baru deh, kan begitu. Kita perlu partai baru. Karena apa? Kita lihat juga nggak ada perkembangan juga di partai yang lama. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ada orang-orang yang tidak terlalu suka berpartai. Contohnya golongan-golongan lawyer, dokter, segala macam. Itu banyak yang WA ke saya. Pung, saya lawyer. Pung, saya dokter. Pung, saya pensiunan ini. Saya menyatakan diri siap untuk masuk ke PSI. Itu dia, ya. Baru berikutnya, ya, golongan-golongan mana? Ingat, hati-hati, di PDIP ini masih banyak, ya, masih banyak pakai peci hitam, jasnya merah, pinnya pin kepala banteng, tapi hatinya Jokowi. Itu hati-hati, ya. Karena apa? Contoh konkret Solo, 3 orang tokoh. Walaupun FX Rudy mengatakan ya itu bukan kader asli. Siapa bilang bukan kader asli? Setelah keluar baru dibilang bukan kader asli. Guntur Romli kader asli. Setelah itu Ferdinand Hutahian kader asli. Rusi Tompul kader asli. Ya kan begitu. Mereka nggak berani katakan seperti itu kan. Begitu keluar dibilang bukan kader asli. Nah, ini contoh nyata. Kemarin Pilpres begitu juga kan, yang di Subang kan, masanya Bang Ara kan. Jadi hati-hati. Makanya sekarang ada upaya-upaya untuk mendowngrade PSI dan Joko Widodo. Ya tujuannya untuk apa? Sebelum 2029, paling enggak di 2027, kekurangan power mereka ini bisa dilumpuhkan, kan begitu. Nah, tapi itulah makanya ya, saya sudah berkatakan berapa kali ya di berbagai konten-konten saya bukan anggota PSI, saya bukan pengurus PSI, saya tidak punya KTA PSI gitu. Tapi saya harus objektif untuk hal ini, kan begitu. Tapi biasanya ramalan saya itu terjadi. Bukan hanya masuk parlemen. Ripka Ciptaning 27 Juli. Saya mau ngomong soal itu tuh. Oh, berarti saya bisa baca pikiran ya? Itu yang mau saya tanyakan. Sebelum saya pindah ke Mas Agri, saya mau nanyakan, wah supaya saya kelihatannya ngikuti perkembangan. Nah, saya mau nanya ke Opung. Jadi saya aja yang nanya ya. Biar berguna sebagai host. Jadi Ripka Ciptaning kan bilang di acara Kuda Tuli itu, kan dia bilang bahwa ada yang menarget PDIP untuk supaya suaranya di 2029 itu turun hingga 7%. 7%. Gitu kan. Wow, kita tahulah pihak mana yang melakukan itu, kan. Pokoknya dia nggak nyebut nama, tapi semua orang udah jangan-jangan berpikiran sama bahwa ada kelompok pihak tertentu yang
melakukan pentargetan supaya PDIP drop hingga 7%. Tapi kalau PDIP dizolimi, diintimidasi, kita akan tambah besar gitu. Itu kan Ripka. Nah, itu saya pengen komentarnya Opung sebelum ke Mas Agri. Terus. Saya orang yang paling menarik untuk membahas PDIP. Monggo. Jadi bisa dikatakan ya tidak ada yang mentargetkan sih sebetulnya. Mereka sendiri membuat orang lain menargetkan mereka. Gitu loh. Ya ini kan persaingan. Persaingan kan nantinya di tahun 2029 ya semua partai kan kepingin menang. Kan begitu ya. Jadi itu hanya alasan saja sih, seolah-olah nanti ketika mereka kalah betul-betul 7%, ya kan? Ya, oh iya berarti Ripka Ciptaning itu benar, itu sudah ada yang menargetkan, cari kambing hitam baru lagi, kan begitu. Tapi luar biasa loh Ripka Ciptaning ini, ternyata dia itu punya daya ramal yang tinggi. Dan kita itu hanya tinggal mengamini saja. Oh ternyata nanti 7% toh, gitu. Tapi gini loh, ini yang saya dengar ya, ada survei yang dari lembaga yang kredibel, tapi tidak dipublikasi, tidak unpublished ya surveinya, karena ini mungkin pesanan atau apa gitu. Itu hasil terbaru, itu memang PDIP itu sekarang drop 8,9. Hingga saat ini tuh suaranya 8,9. Gerindra itu sampai 30. Gitu. Ini survei yang lembaga kredibel, tapi kan karena nggak dipublish, jadi saya nggak bisa nyebut gitu. Jadi itu artinya ya berarti Ripka memang ampuh dia. Sinkron ya. Lanjut. Ya itu dia. Jadi makanya saya katakan tadi ya mungkin dia itu sudah lihat pengalaman di tahun 2024. Kan begitu. Kemerosotan yang sangat tajam itu kehilangan 19 kursi itu. Bagi saya ya ini yang diwanti-wanti mereka sebetulnya. Kan begitu. Ya saya kurang tahu Ripka Ciptaning ini pro kemana? Pro ke kubu yang kiri atau pro ke kubu yang kanan, kan begitu. Apakah penilaian dia objektif atau tidak? Kan begitu ya itu kembali kepada dia. Tapi dia mungkin bisa melihat masa depannya PDIP ini sedang terancam. Kan gitu. Pikiran dia sama-sama dengan saya. Cuma beda versi aja. Cuma anehnya mereka sudah tahu bahwa mereka terancam, tapi kok pendekatannya masih tetap sama. Hasto jadi sekjen lagi, kemudian di Jawa Tengah malah Bambang Pacul diganti FX Rudi. Artinya stylenya style ofensif gitu. Jadi kan kalau kata Einstein kan orang yang bodoh itu adalah orang yang pengen hasil yang berbeda, tapi memakai metode yang sama. Iya kan gitu. Jadi ya saya nggak mengatakan sesuatu, hanya cerita tentang Einstein aja sih. Gitu. Tapi ya itu dia kan kelihatan kan ya sudah. Cara yang sama, sekjennya sama, ketumnya sama, pengurusannya sama. Hasilnya pasti sama kan gitu 7%. Begitu yang dibilang pengen hasil yang berbeda. Berbeda kan dari hari ini. Merosot. Berbeda tapi merosot. 18 menjadi 7%. Itu beda, Bung. Oke, kalau Mas Agri silakan mau lanjut. Jadi begini. PKS dulu pertama lahir itu dengan nama Partai Keadilan. Kan begitu. Saya masih ingat itu hanya 8 kursi. Pertama sekali 8 kursi. Sekarang kita bisa lihat. Waktu zaman SBY itu dia puncak tertinggi perolehan kursi. Sehingga ada masalah korupsi ya. Sapi. Ya, itu yang bikin kepercayaan masyarakat mulai berkurang kan begitu. PKS yang tadinya kecil, partai kecil bisa menjadi partai yang besar. Kan begitu, ya. Dan juga partai besar P3. Sampai sekarang bisa menjadi ke titik terendah. Kan begitu, ya. Nggak masuk parlemen, kan begitu. Jadi kita nggak bisa terlalu jumawa. Sebesar-besarnya kita satu ketika bisa menjadi yang terkecil. Kecil-kecilnya kita satu ketika akan menjadi yang terbesar, kan begitu. Nah, kita bisa lihat, saya juga udah amati juga yang di bawah, yang tidak masuk parlemen itu, yang paling atas itu peringkatnya P3. Kan ada P3, ada PSI, ada Perindo, dan juga ada beberapa partai lainnya di bawahnya. Saya kira ini menjadi modal besar untuk PSI. Perindo kurang banyak uang apa? Kan begitu, medianya di mana-mana. Tapi untuk posisi dia di bawah PSI. Gitu loh. Di daerah saya itu Perindo dapat 3 kursi. Di kabupaten saya dapat 3 kursi. PSI nggak punya gitu loh. Tapi secara nasional kita bisa lihat perolehan suaranya. Ini sudah menjadi modal, kan begitu. Tinggal dongkrak ke atas saja udah jadi itu barang. Apalagi itu belum ada ikon Jokowi.
Memang nafasnya Jokowi tapi belum terlalu menggelegar. Dan waktu itu lambangnya masih mawar. Ini udah gajah. Dari lambang aja udah gede. Udah gede. Walaupun masih anak, yang penting gajah. Kan begitu. Silakan. Oke, Mas Agri silakan. Iya. Saya nambahin aja. Ada yang salah teman-teman para politisi ini. Mungkin mereka menganggap dengan cara menyerang itu akan bisa menaikkan pamor mereka dan merendahkan yang mereka serang. Itu berkali-kali saya ngomong, itu salah. Pola-pola itu salah. Makanya saya bilang secara eksplisit di banyak video saya bilang kalau 2029 PDIP pengen 1 digit, lakukan sekarang hari ini dengan pola-pola yang Hasto lakukan, Deddy Sitorus lakukan, Romli lakukan, Adian. Udah, kalian jangan pernah berubah dengan kalian yang lakukan sekarang. Kalau perlu intensinya tambah tinggi. Menyerangnya kalian tambah kenceng. Kalau perlu terus lakukan serangan-serangan terus. Niscaya saya pastikan tinggal 1 digit. Karena masyarakat hari ini itu bukan lagi masyarakat yang bisa dibentuk opininya itu lewat media mainstream, Bang. Media sosial ini, sorry itu saya hampir mengalahkan media mainstream pengaruhnya di masyarakat. Artinya apa? Masyarakat sudah bisa nyari informasi sendiri, membuat informasi sendiri, menyebarkan informasi sendiri. Ini dan luar biasa kekuatan ini. Kalau dulu orang-orang tertentu saja kan yang bisa tampil di TV, dan ketika TV condong ke siapa atau mendukung siapa, arah narasinya ke sana, masyarakat sudah langsung terbentuk gitu. Hari ini nggak seperti itu. Nah, semakin Pak Jokowi diserang, direndahkan, itu akan semakin tinggi. Terbukti, kalau saja TPUA itu tidak terus-terusan menyerang Pak Jokowi ijazah palsu, kok saya meyakini kondisinya Pak Jokowi seperti mantan presiden yang lainnya. Enggak muncul terus. Ini kan malah tinggi terus. Ini yang orang nggak sadarin. Terus. Kalau bisa cari datanya, perbincangan tentang Pak Jokowi hari ini itu tertinggi di media sosial dibanding isu-isu pemerintahan, isu-isu program kerja, isu-isu yang lainnya. Apapun isunya. Sampai ke isu dunia pun Pak Jokowi tertinggi. Kecuali kalau ada momen-momen tertentu, misalnya pertandingan tinju antara El Rumi dengan Jeffrey Nicole gitu misalnya. Itu pun hanya bertahan 3 hari. 2 hari 3 hari. Setelah itu kembali lagi ke Pak Jokowi. Nah, ini yang nggak disadari oleh lawan-lawan politik. Makanya Pak Jokowi menanggapinya enggak apa-apa Mas Agri. Hehehe. Mirip loh. Ketawanya mirip loh. Enggak apa-apa. Kan waktu yang akan menjawabnya. Itu dalam, Bos. Itu dalam itu. Artinya apa? Pak Jokowi tidak pernah akan melakukan apapun terhadap serangan-serangan, fitnah-fitnah yang ditujukan oleh siapapun ke beliau. Karena apa? Saya baca Pak Jokowi itu selalu menjawab permasalahan itu tidak dengan argumentasi, tidak dengan membantah, tapi dengan kinerja, dengan keadaan yang menjawab, dan itu pun orang yang menjawab, keadaan yang menjawab, itu yang dilakukan. Nah, pola-pola yang Pak Jokowi kembangkan inilah kemudian sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin masa jabatan mau selesai masih tingkat kepercayaannya 70% lebih. Dan mungkin kalau ini disurvei meningkat kali ya tingkat kepercayaan kepada Pak Jokowi, padahal sudah bukan pemerintahan. Ini kemudian nyambung tumbuh kembangnya PSI yang ke depan. Apalagi beliau menyampaikan bahwa saya akan all out di PSI. Saya akan mati-matian membesarkan PSI. Nah, dengan modal yang tadi saya sampaikan, kemudian memposisikan Pak Jokowi seperti ini, PSI itu kok aku berasanya langsung 2 digit nanti. Berasanya langsung 2 digit. Dan itu kan banyak partai yang tadi sejarah Ipung sampaikan itu. Lonjakan-lonjakan gitu kan tidak mustahil dan itu seringkali terjadi ya. Dari atas anjlok ke bawah, dari bawah ke atas itu terjadi dalam politik Indonesia dan, gitu. Ya, kondisi ini menguntungkan PSI karena
PDIP masih pakai pola-pola lama, ketum lama, sekjen lama, ya orang-orang lama, bagus. Kata Roy, bagus. Kata Roy, bagus itu. Lambangnya masih yang lama. Lambangnya masih yang lama. Ya, loh, hari ini tuh terdisrupsi yang luar biasa loh. Kehidupan kita ini. Masih pola-pola yang lama seperti itu mau ya ketinggalan zaman banget lah. Iya. Ketinggalan zaman banget lah. Nggak tahu, belum update keanggotaan PSI berapa. Kan online semua kan. Dan semua orang langsung bisa akses hari ini. Langsung bisa menjadi anggota. Ya, seperti inilah kemudian kalau partai-partai lain masih seperti itu, nggak cepat-cepat mengikuti akselerasinya, ya PSI lah yang dapat nanti panggungnya. Dan kalau ke Pak Prabowo itu kemarin saya coba mengamati dengan saya tahu beliau niatnya baik dengan mengeluarkan hasto, mengampuni Tom Lembong, pengen menyatukan semua ini. Tapi jangan salah Pak Prabowo, ya Bapak berbekal hari ini didukung oleh semua partai, didukung oleh semua lapisan masyarakat, itu tidak serta-merta akan mendukung Bapak nanti di 2029. Bapak itu akan di-kick balik nanti sama kelompoknya Anies kalau dia nyalon. Bapak juga akan ditikung oleh PDIP, bukan tidak mungkin. Itu. Nah, inilah kemudian yang membuat keberuntungan Pak Jokowi lewat PSI-nya nanti. Itu. Ya mudah-mudahan aja nanti. Supaya terus diserang aja. Ijazah palsu jangan minta berhenti, Bang, terusin aja. Jangan minta. Banyak kan netizen kita, Bang, kapan ditahan sih? Kok nggak ditahan-tahan? Kapan sih tersangka? Udah jangan. Tingkat stresnya calon tersangka makin tinggi, ya beritanya makin panjang. Pak Jokowi diuntungkan, terus-terusan aja. Gitu. Makanya ada video kan respon kan waktu di apa namanya di gedungnya UGM itu, securitynya ketawa-ketawa. Kau jangan ketawa-ketawa kau. Gak tahu kau ini calon tersangka. Serius dulu kau. Ketawa, aku serius ini. Ini calon tersangka ini semua. Memang udah stres itu. Stres sekali itu. Iya. Kelihatan. Makanya ada yang bilang itu dia miliki Jokowi's white paper, jangan-jangan memang isinya kosong semua tuh, white. Kertas kosong gitu. Lah, sorry. Enggak, tapi itu soal Prabowo dengan Jokowi tadi itu jangan-jangan idealnya sih memang justru sinergi ya. Jadi antara gajah dengan apa logo Gerindra itu apa? Garuda itu sinergi gitu kan. Jadi ini bukan matahari kembar tapi sinergi gitu. Idealnya begitu gitu. Tapi ini ya karena kita ngomongnya sudah sejam lebih, lama-lama kok jadi serius banget gitu. Nggak sesuai dengan jati diri dua narsum kita yang sebenarnya yang tidak serius gitu anunya, cara pendekatannya. Ngomong hal serius, biasanya kan ngomong serius dengan cara bercanda. Ini lama-lama kok ngomong serius dengan cara serius. Ini udah nggak bener ini. Karena kami udah terlalu bosan untuk bercanda. Oke. Jadi ini supaya kita tetap dengan warna diri masing-masing. Siap. Jadi kita akhiri dulu obrolan ini. Pemirsa, dan terima kasih kepada Opung yang sudah datang ke Cokro TV dan Mas Agri yang sudah datang ke Cokro TV. Dan semoga ini bukan yang terakhir ya, pertama bukan yang pertama dan yang terakhir. Dan semoga aja Cokro TV juga ikut nanti diajak aja lah oleh YouTuber Nusantara gitu loh. Kalau mau tadi mau kemana? Ke Raja Ampat. Raja Ampat. Ke Bali ya. Ke Bali. Iya. Oke, pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.